Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib, bahkan sampai terbunuh. Ya. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah. Ya. Itu menyakiti hati Rasulullah. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian wahai putra-putri Indonesia akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Nggak boleh ada orang ganggu Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang syirik dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang benci dengan Nabi Muhammad, nggak boleh ada orang hasud dengan Nabi Muhammad. Nah begitu juga nggak boleh juga benci dan hasud kepada anak keturunannya. Karena mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi, membenci mereka sama dengan membenci Nabi, nggak suka sama mereka sama dengan nggak suka Nabi. Nah kalau sudah benci sama Ahlul Bait, benci sama para habaib, artinya dia benci sama Nabi. Nah kalau benci sama Nabi gimana dapat syafaatnya? Tuh kan ya. Gimana di akhirat nanti akan ditolong sama Nabi? Itu mustahil. Orang mengatakan dirinya beriman walaupun dia sholat, kemarin udah kita bahas, walaupun dia baca Quran, tapi kalau dalam hatinya ada buhud, ada benci, ada nggak suka kepada Ahlul Bait, ya, hasud, iri, dengki kepada mereka, diancam ku Nabi. Hati-hati, ya. Kalian akan mendapatkan murkanya Allah, akan mendapatkan siksanya Allah, ya. Manakala kalian menggangguku, karena Nabi merasa terusik. Nabi nggak nyaman, Nabi merasa terusik, Nabi merasa terganggu. Manakala ada umatnya menyakiti keluarganya, ya. Manakala ada umatnya yang benci kepada keluarganya, itu mengganggu perasaan Nabi, Nabi nggak nyaman itu, ya. Makanya dari situ Allah murka kepada manusia tersebut. Di dalam hadis lain juga, ya, yang maknanya hampir sama, ya, Allah marah manakala seseorang, ya, menumpahkan darahku dan menyakitiku melalui keturunanku. Ya. Jadi kalau di sini ada orang memerangi para habaib, itu sama dia memerangi Nabi Muhammad. Kalian perangi para habaib. Ini ya. Bahkan sampai terbunuh, ya. Seperti ceritanya ketika terjadi perang Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang dipenggal di padang Karbala di daerah Irak sana, ya. Dengan pasukan Yazid bin Ubaidillah, dengan pasukan Ziyad bin Ubaidillah atas perintah Yazid bin Muawiyah, ya. Itu menyakiti hati Rasulullah, ya. Menyakiti hati Rasulullah. Mereka menumpahkan darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Sayyidina Husain yang diangkat, yang digendong sama Nabi, yang dicium sama Nabi dengan penuh cintanya, cucu Nabi, ya. Dan itu dari situlah keturunan Nabi Muhammad, dari situ. Sengaja mereka mau habiskan, supaya keturunan Nabi Muhammad tidak sampai sekarang. Dia bunuh Sayyidina Husain, ya, dia penggal Sayyidina Husain, Masya Allah, ya. Tapi janji Allah nggak bakal bisa dilawan. Allah tetap akan mengabadikan daripada keturunan Nabi Muhammad. Maka di situ diselamatkan salah satu anak daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainal Abidin. Tinggal satu-satunya orang, ya, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Untuk menyambungkan kembali daripada anak keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali Zainal Abidin waktu itu umurnya 6-7 tahun, diselamatkan. Padahal yang lain sudah dibantai, ya, sama musuh-musuhnya. Dibantai di antara Sayyidina Husain, ya, dibantai bersama sahabatnya, dibantai, ya. Tapi alhamdulillah Allah lindungi salah satu daripada keluarganya, Ali Zainal Abidin. Nah dari Ali Zainal Abidin ini melahirkan Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, terus sampai ke bawah, sampai sekarang kepada anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan itu berarti menyakiti Nabi, menumpahkan darah mereka, menyiksa mereka, mendolimi mereka. Daripada anak keturunan Nabi, sama artinya mereka menyiksa, mendolimi Nabi Muhammad SAW. Jangan merasa bangga dengan amalnya, jangan merasa bangga dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Manakala kita menyakiti anak keturunan Nabi, nanti kita akan bertemu dengan Habibina Muhammad. Kita akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan nanti di dunia. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 26 Desember 1682, dengan sisa-sisa kekuatan terakhir Kesultanan Banten, hanya dengan 300 pasukan
saya Ciliwulung memilih untuk syahid daripada menyerah dan mengaku kalah terhadap Belanda. Gugurlah Arya Wiranegara, saya Ciliwulung di Tanara pada hari Sabtu 26 Desember 1682. Darahnya menetes, nyawanya hilang. Untuk siapa? Untuk kita hari ini, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia yang kemudian 1945 dari seluruh negeri Nusantara menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita menyia-nyiakan nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia hari ini. Kita tidak pernah memegang tombak untuk menghadapi musuh. Kita tidak pernah mengasah golok untuk menghadapi penjajah. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu, tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian wahai putra-putri Indonesia akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, sayonara, selamat tinggal rasa inferioritas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi setiap siapa saja orang yang ingin menjajah bangsa dan negeri ini kembali. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara
kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri Nusantara.